Oke, jadi kita lanjutkan mengenai perjalanan kehidupan Abraham. Kita masih di tempat yang ketujuh, yaitu Hebron. Kenapa kita perlu mempelajari tentang Abraham? Pendeta Abraham Park, penulis sejarah Pelusan, mengatakan begini: jika seseorang tidak mengenal Abraham, maka orang itu pun tidak mengenal keseluruhan perjanjian baru. Bahkan tidak akan bisa mengenali Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah anak Abraham. Yesus Kristus adalah anak Abraham. Jadi betapa pentingnya kita memperhatikan Abraham. Dan kita akan melihatnya dari beberapa sisi. Yang pertama, kita melihat mengenai 17 tempat perjalanan hidup Abraham. Dia pergi kemana saja. Kemudian kita akan lihat ada 7 perjanjian Abraham. Jadi ada 7 perjanjian yang Allah dirikan dengan Abraham. Kita akan melihat juga mengenai 10 perintah besar. Ya, perintahnya bagi Abraham itu apa saja dan apa hubungannya dengan kita. Bagaimana Yesus menggenapi semuanya. Semuanya ini berdasarkan pada buku seri ke-10, ya, seri ke-10 Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Baik, hari ini kita akan lihat tentang masih lanjutan tentang Hebron. Kenapa pembahasannya banyak? Karena di Hebron ini ada banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang terjadi, seperti misalnya kehidupan kita, mungkin kita lahirnya di mana, SMP-nya di mana, pekerjaannya di mana, setelah berkeluarga pindah di mana, apa yang terjadi di setiap tempat itu. Ketika kita menceritakan kepada generasi-generasi di bawah kita, maka mereka pun kita bisa menceritakan kepada mereka, oh waktu opa di Jakarta ini apa yang terjadi. Oh opa ketemu dengan oma di mana. Nah, di usia berapa? Apa yang terjadi waktu itu? Papa kamu lahirnya di mana? Bagaimana keadaan waktu itu? Ya. Jadi seperti itu kita akan melihat bersama-sama bagaimana Abraham bercerita tentang kehidupan dia. Jadi Abraham tinggal di Hebron dari umur 83 sampai 99 tahun. Dari berapa? 83 sampai 99 tahun. Nah, ini dari tahun 2083 sebelum Masehi sampai 2067 sebelum Masehi. Pendeta Abraham Park sangat detail mengenai tahun-tahun ini. Kenapa? Karena sejarah penebusan adalah mengenai Allah bekerja di dalam sejarah, di dalam tempat, di dalam ruang, waktu, dan tempat manusia. Jadi dari sini Pendeta Abraham Park ingin menunjukkan bahwa Alkitab benar-benar fakta sejarah. Fakta sejarah. Ya. Jadi kita lihat di Hebron ada beberapa hal, sebenarnya ada 7 peristiwa yang terjadi. Kita telah lihat bagaimana Abraham menerima perjanjian suluh di sana, kemudian lahirnya Ismail di sana juga, gitu ya. Hal ini terjadi. Ya, bagaimana Abraham juga menyelamatkan Lot, ya, semua terjadi di Hebron. Kita akan lanjut. Jadi peristiwa yang kelima, terjadi suatu peristiwa, yaitu Allah merubah nama Abram menjadi Abraham dan nama Sarai menjadi Sarah. Nah, kalau semua rekan-rekan yang ikut pertemuan yang sebelumnya, ini merupakan pertanyaan dari Bapak Daniel. Jadi kita akan bahas, ya, saya bilang kita akan bahas hari ini. Baik, ini ada suatu peristiwa yang terjadi secara sekaligus, yaitu perubahan nama dan perjanjian sunat. Pasal 17 mencatat mengenai hal ini. Gimana kalau kita lihat dulu? Ya, kita lihat dulu sekilas. Bentar. Oke. Maaf, masih kelihatan ini nih, Starbucks-nya. Terima kasih Tuhan untuk internet gitu ya. Jadi kita bisa ada dimanapun. Tidak ada halangan bagi kita untuk bisa belajar firman Tuhan. Ya, haleluya. Ya, kadang-kadang kita harus bersyukur dengan corona ini ada jalan lain yang dibukakan untuk kita bisa tersambung dengan mudahnya terhadap firman Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat, ya. Amin. Baik. Kejadian pasal, maaf ini saya bahasi tentang kejadian pasal 15. Kita lihat kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17. Oke. Ya. Sini, sunat.
Jadi waktu itu terjadinya kapan? Itu waktu Abram berumur 99 tahun. Ya, 99 tahun. Oke, ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Sini, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Nah, jadi ini ya janji Tuhan tetap sama, akan memberkati Abraham dengan banyak keturunan katanya. Baik keturunan itu kita bisa baca sampai ayatnya yang ke 7 masih bicara mengenai hal itu. Ayat yang ke-8 jadi sampai ayat yang ke-7 masih bicara mengenai keturunan Abraham akan sangat banyak. Bangsa-bangsa akan banyak katanya. Nah, ayat yang ke-8 bicara tentang apa? Bicara tentang tanah. Sini, kita bisa lihat. Jadi, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini suatu berkat. Kenapa ini berkat? Karena bayangkan kalau misalnya Presiden Jokowi datang kepada kita, terus dia bilang begini, oke, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mulai saat ini kita best friend. Ini nomor handphone saya. Bukankah ini jadi suatu spesial? Wah, luar biasa spesial, betul ya. Lebih lagi Tuhan yang menciptakan presiden itu. Jadi dikatakan, aku akan menjadi Allahmu. Aku akan menjadi Allahmu. Bukan hanya itu, aku akan menjadi Allah mereka, keturunan Abraham. Makanya kalau kita lihat, kenapa penting mengenal Abraham ini? Karena lewat dialah kita itu tersambung, gitu ya. Kita itu menerima berkat. Menjadi anak Abraham itu, menjadi keturunan Abraham itu suatu privilege, suatu hak istimewa. Hak istimewa. Ini luar biasa, ya. Nah, tetapi lanjutannya kalau kita lihat ada perjanjian yang mengikuti di sini yang dikenal sebagai perjanjian sunat, ya. Dikatakan ayat yang ke-10 dikatakan inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, jadi ini bicara tentang sunat. Kemudian kalau kita lihat di sini Allah berbicara mengenai sunat, ya sunat. Nah, kemudian ayat yang ke-15 ini kita baca, kita run through ya. Kita lihat sekilas. Ayat 15 dikatakan tentang istrimu Sarai. Ya, oke. Jadi ayat yang kelima dulu ya. Ayat yang kelima kita balik tadi tentang Sarai ayat 15. Ayat yang kelima itu mengenai Abram. Ayat yang kelima, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Oke, nah kemudian ayat yang ke-15 baru dikatakan tentang Sarai. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Alasannya ada di ayat 16. Aku akan memberkatinya dan daripadanya aku juga akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Oke. Jadi kita bisa tahu bahwa Kejadian pasal 7 berbicara mengenai suatu peristiwa yang terjadi ketika Abram berumur 99 tahun. Ya, 99 tahun. Nah, sebenarnya mengenai hal ini, mengenai janji kepada Abraham, Allah sudah bicara berkali-kali. Oh, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Aku akan menjadikan engkau banyak sekali. Aku akan menjadikan keturunanmu luar biasa banyak. Ini selalu dijanjikan. Selalu dijanjikan dan dijanjikan dan dijanjikan. Tetapi kalau kita lihat janji Tuhan ini dilihat oleh Abram dan Sarai, oh mungkin janji Tuhan itu digenapi melalui Hagar. Nah ini, melalui Hagar katanya. Coba kita lihat Kejadian 16. Kejadian 16 ayat yang kedua dikatakan apa? Dikatakan, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu
Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Abram dan Sarai mencoba menggenapi perjanjian Tuhan itu dengan pikiran mereka, pikiran manusiawi mereka. Ya, jadi ada hal-hal yang dijanjikan oleh Tuhan, firman Tuhan, tetapi ingin menggenapi dengan pikiran sendiri, dengan cara sendiri. Ya, ini yang terjadi. Sehingga kita perlu tahu bahwa lewat ini semua, pada akhirnya Tuhan ingin, supaya supaya janji Tuhan itu bisa digenapi. Itu bukan dengan cara manusia, tetapi dengan cara Tuhan, ya, dengan cara Tuhan. Baik. Jadi di Kejadian 16 ayatnya yang ayat yang ke-16 dikatakan Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Bayangkan ini, akhir dari Kejadian 16, Abram dikatakan berumur 86 tahun. Kalau kita lihat ayat berikutnya, Kejadian 17 ayat 1 dikatakan Abram berumur 99 tahun. Maka kita tahu bahwa antara setelah Ismail lahir sampai Allah menyatakan dirinya lagi kepada Abraham telah berlalu waktu selama 13 tahun. 13 tahun, bayangkan. Ini suatu waktu yang sangat-sangat lama. Ya, sangat-sangat lama. Jadi kita bisa pahami begini, ya, kita bisa pahami bahwa ada suatu hubungan antara ketidakpercayaan Abram dan Sarai dengan 13 tahun Tuhan tidak menampakkan diri kepada mereka. Ya. Nah, makanya mereka telah melakukan kesalahan. Ya, kesalahan yang pertama, itu adalah Abram tidak percaya sepenuhnya perjanjian Allah. Yang kedua, memperanakan Ismail, ya intinya apa? Menggenapi janji Allah dengan cara manusia. Jadi 13 tahun Tuhan tidak bicara kepadanya. Ini merupakan suatu hal yang menampakkan bagaimana Allah itu melihat. Ini menampakkan bagaimana Allah melihat Abraham itu ada celah. Kejadian 17 ayat 1 dikatakan apa? Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah, di sini dikatakan apa? Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Harus hidup tidak bercelah katanya. Iya kan? Nah, makanya di sini kita tahu bahwa di dalam Abram ada celah. Ada celah yang harus diselesaikan. Jadi Allah tetap datang kepada Abraham. Kita kalau misalnya di antara jemaat Tuhan ada tiba-tiba ada sakit hati, ada hubungan yang tidak baik, 13 tahun tidak omongan. Apakah tahun yang ke-14 akan mulai omongan? Kita biasanya akan apa? Akan biarin kan? Ya, akan biarin. Kita nggak, ya sudahlah, kalau dia nggak mau ngomongan ya sudah gitu. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwa apa? Bahwa Tuhan menginginkan supaya Abraham itu menyadari kasih Allah. Sekali Tuhan telah memilih dia, Tuhan akan bekerja lewat dia. Tuhan berusaha supaya apa? Abraham bisa sadar. Roma 11 ayat 29. Allah tidak menyesali panggilannya. Tidak menyesali. Jadi Allah tetap mendekati Abraham. Sama seperti itu. Bayangkan, siapa yang buat salah? Manusia yang buat salah kan? Tetapi Tuhan yang datang kepada kita. Luar biasa. Makanya kita pun dalam hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan jemaat atau dengan siapapun itu, jadi meskipun bukan kita yang salah, setidaknya kita mendoakan supaya masalah-masalah itu bisa
bisa selesai. Ya, bisa selesai. Nah, Kejadian 17 ayat 2 dikatakan bahwa Allah berfirman, dia mendirikan perjanjian dengan Abraham. Dia akan membuat keturunan Abraham itu sangat banyak. Tapi kalau kita lihat Abraham masih berpikir bahwa apa? Bagaimana mungkin saya dapat anak lewat Sarah? Makanya dia bilang apa? Makanya dia bilang di sini, Kejadian 17, coba lihat ya. Di sini. Ayat yang ke-15 sampai 16 tadi kita sudah baca tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Dikatakan apa? Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Di sini respon Abraham gimana? Ayat yang ke-17. Ayat ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur, maksudnya dia bicara tentang tahun depan ya, mungkinkah seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ayat 18 dibilang apa? Ayat 18. Ini menampakkan iman, menampakkan isi hati dari Abraham. Apa hati Abraham? Abrahamnya bilang apa? Abraham bilang, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi setelah 13 tahun dia nggak sadar dia telah lakukan salah. Sudah berapa tahun? 13 tahun. Dia tidak menyadari kalau dia ada masalah. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa apa? Bahwa iman, ya, iman itu merupakan suatu hal yang harus diusahakan. Percayanya itu. Memang itu sudah dihadiahkan kepada kita. Tetapi satu hal yang kita perlu ingat, kita harus mengusahakannya. Ya, harus mengusahakannya. Oke. Kita harus mengusahakannya. Karena kalau kita tidak mengusahakannya, pada akhirnya itu akan jadi tawar dan akan menjadi seperti Abraham. Ya, begini. Jadi iman yang sejati itu apa? Iman yang sejati itu adalah percaya sampai akhir. Percaya sampai akhir bahwa firman Tuhan pasti terwujud. Hal-hal yang baik dari Tuhan pasti terwujud. Oke. Ini yang kita bisa pelajari. Ya. Matius 24 ayat 13 dikatakan apa? Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Akan selamat katanya. Jadi tujuan iman kita itu apa sih? Tujuan iman kita. Dikatakan bahwa 1 Petrus 1 ayat 9. Tujuan iman kita adalah keselamatan katanya. Keselamatan jiwa kita. Jadi kita perlu sadar bahwa setelah kita percaya Yesus, mungkin kita melalui naik turun kehidupan kita. Satu hal yang kita jangan lupa. Tujuan kita percaya Yesus adalah keselamatan kita. Keselamatan kita. Makanya kita harus apa? Bertahan sampai akhir. Ya, bertahan sampai akhir. Makanya apakah kita bisa saja jatuh? Bisa. Apakah kita bisa jatuh dalam pencobaan? Bisa. Tetapi Tuhan membiarkan kita enggak? Tidak. Hari ini dia apa? Ingatkan kita. Di hari Tuhan, dia pun ingatkan kita. Di hari-hari biasa, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk baca firman Tuhan, ada waktu untuk belajar firman Tuhan, ada waktu menyanyikan puji-pujian. Inilah menjadi waktu untuk kita apa? Untuk kita berjaga-jaga. Ya? Seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di peristiwa yang kelima ini, ada bagian pertama, kita akan lihat 3 hal ya. Bagian pertama adalah perubahan nama. Ya, perubahan nama. Nama Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Oke. Kalau kita lihat arti nama Abraham, ya, ini berubah. Kalau kita lihat, saya tambahkan ya, Abram ini artinya apa?
artinya Bapa yang agung, Bapa atas keluarga. Sarai ini adalah nyonya, ya, nyonya atau ibu yang mulia, ya. Jadi seperti ini. Tetapi nama mereka itu dirubah. Nama mereka yang demikian dirubah menjadi apa? Menjadi Bapa sejumlah besar bangsa. Sejumlah besar bangsa. Kemudian apa? Sarai, ibu bangsa-bangsa. Ini memiliki makna apa? Maknanya apa? Ya. Awalnya mereka nama mereka itu hanya menggambarkan pribadi mereka, keluarga mereka saja. Tetapi sekarang diperluas. Sekali lagi, awalnya Abram dan Sarai ini hanya tentang apa? Bapak dan ibu yang cakupannya secara pribadi, secara keluarga saja. Tetapi sekarang diperluas menjadi bapak dan ibu dari bangsa-bangsa. Oke, maksudnya ada apa? Kita lihat yang pertama. Maksud yang pertama adalah untuk menegaskan apa? Dari sudut pandang sejarah penebusan, Yesus Kristus akan datang sebagai keturunan Abraham. Sekali lagi, Yesus Kristus akan datang sebagai keturunan Abraham. Ini maksud yang pertama. Mesias akan datang lewat Abraham. Ya, lewat Abraham. Yang kedua, untuk menegaskan bahwa apa? Akan muncul banyak orang kudus yang nantinya percaya pada Yesus Kristus. Ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka menjadi apa? Keturunan rohani dari Abraham dan Sarah. Itu sebabnya karena nama mereka itu berubah, nama mereka berubah, cakupannya dari pribadi atau keluarga, cakupan yang kecil diperluas menjadi Abraham dan Sarai, pada akhirnya itu menjadi suatu berkat. Berkatnya apa? Kita adalah salah satu dari bangsa yang dimaksud itu. Sehingga kita pun menjadi keturunan rohani dari Abraham dan Sarah. Makanya perubahan nama mereka itu merupakan suatu berkat bagi kita. Berkat bagi kita, ya. Di dalam Alkitab, hal nama dirubah itu menggambarkan tugasnya itu pun berubah. Tugasnya berubah. Contoh Yakub. Yakub arti namanya itu orang yang menggantikan posisi orang lain. Menggantikan posisi orang lain. To replace. Nah, karena namanya itu kan ingat Yakub lahirnya gimana? Dia memegang tumit kan? Ini jadi kata memegang tumit dalam bahasa Ibrani adalah Yaakov. Yaakov artinya memegang tumit. Ketika Yaakov ini berkembang maknanya, oh dia memegang tumit. Oh dia menggantikan posisi orang lain. Oh orang yang menggantikan posisi orang lain dalam sisi yang negatif itu menjadi pencuri. Makanya Esau setelah dia ditipu hak kesulungannya, dia bilang kepada bapaknya bagaimana? Esau bilang, oh memang sudah benar, sama seperti namanya, pencuri. Dia telah mencuri hak kesulunganku. Dia juga mencuri berkat kesulunganku. Ya kan? Ini Yakub. Tetapi Yakub dengan nama yang demikian, Tuhan robah namanya. Tuhan robah menjadi apa? Bergulat dengan Tuhan dan menang. Israel artinya apa? Pemenang. Makanya kalau kita lihat tugasnya berubah. Betul ya? Identitas dia berhubungan dengan pekerjaannya. Jika identitasnya berubah, maka tugasnya pun berubah. Makanya dikatakan Kristen itu apa? Kristen itu menunjuk kepada pengikut Kristus. Orang-orang yang mengikuti jejak Kristus. Nah, sama seperti itu. Jadi, maka nama mereka dirubah, tugas mereka, tanggung jawabnya pun berubah. Mindset mereka harus berubah. Makanya kita semua menjadi keturunan Abraham, maka kita pun harus apa? Memiliki hati yang luas, yang menjangkau banyak orang untuk kita bawa kepada Yesus Kristus untuk menggenapi
menggenapi nama Abraham dan Sarah. Iya kan? Jadi jangan cuma kita saja dan kita bilang apa? Oh ya, kalau nggak ada saya, kamu nggak akan bisa selamat. Nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa seperti itu. Yesus katakan bagi mereka yang ingin jadi yang terbesar, biar dia yang melayani. Katanya, yang melayani. Jadi seperti itu. Nah, kemudian, jadi peristiwa yang pertama itu mengganti nama Abram menjadi Abraham, nama Sarai menjadi Sarah. Ada hubungan dengan apa? Dengan kehendak Tuhan supaya mereka itu bisa menjadi bapa dan ibu banyak bangsa yang pada akhirnya menunjuk kepada banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima keselamatan, menjadi terima Yesus sebagai juru selamat dan menjadi keturunan-keturunan rohani dari Abraham dan Sarah. Kita lihat Galatia, Galatia 3, Galatia kita lihat bersama-sama. Galatia 3 ayatnya yang ke-29 coba kita lihat. Ayat 29 kita baca. Nah, sini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Maka nama Abraham ini menjadi suatu berkat bagi kita. Benar ya? Berkat bagi kita. Kenapa menjadi berkat bagi kita? Karena Tuhan ingin lewat Abraham banyak orang menerima berkat. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan luar biasa makanya. Ya. Oke. Jadi yang kedua, peristiwa Allah ini di peristiwa yang kelima ini Allah mengganti nama kan, mengganti nama mereka dari tadi saya bilang. Kemudian yang kedua, Allah beritahukan nama anak mereka lebih dulu. Memberikan nama Ishak lebih dulu. Ingat ya, kalau kita kembali ke kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17 ya. Kan Tuhan sudah ganti namanya lebih dulu kan? Sudah ganti namanya lebih dulu. Abram, bukan lagi itu namamu. Engkau jadi mulai sekarang Abraham. Jadi umur berapa nama Abraham diberikan? Umur 99. Jangan lupa ya, umur berapa? 99. Akan ada ujian nanti soalnya. Ya, umur 99. Tuhan janjikan bahwa apa? Lewat namamu itu, pokoknya akan jadi bangsa-bangsa yang besar katanya. Ya, aku ingat di sini. Kenapa penting menjadi keturunan Abraham? Karena hanya dengan menjadi keturunan Abraham, Allah akan menjadi Allah Abraham dan Allah akan menjadi Allah kita. Inilah fungsi nama itu. Supaya apa? Diperluas keselamatan itu bukan hanya tentang Abraham dan keluarganya, keselamatan tidak terbatas kepada mereka, tetapi juga sampai kepada kita. Makanya Injil itu diberitakan bahkan sebelum Injil keselamatan diberitakan lewat Abraham, bahkan sebelum ada sunat. Ya kan? Di sini kan belum disunat kan? Ini perjanjian diberikan, namanya dirubah sebelum dia disunat kan? Sehingga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keselamatan itu kepada bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak bersunat, itu sudah dinyatakan lebih dulu. Nah, ini kalau kita baca kitab Roma, kitab Galatia, itu akan berbicara mengenai hal yang seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lanjut, coba kita lihat. Tadi kita lihat di ayat yang ke-15, setelah itu kan setelah itu Allah berbicara mengenai sunat. Ayat yang ke-15, Allah berfirman tentang Sarai. Jangan sebut dia Sarai, tetapi Sarah. Dikatakan alasannya, aku akan memberkatinya dan aku akan memberikan seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Bagaimana respon Abraham? Tertunduklah. Coba kita fokus, kita lihat sini. Kita fokus ini. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa.
tertawa. Kata tertawa di sini di dalam bahasa aslinya adalah yisak. Yisak. Ya, yisak. Jadi lihat di sini, Abraham tertunduk, terus dia tertawa. Tampakkah itu dia tertawa di dalam muka dia? Enggak, katanya. Di dalam hati dia tertawa. Dia menyembunyikan apa? Dia menertawakan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Ya, dia menertawakan di dalam Tuhan, di dalam hatinya. Dia pikir Tuhan gak lihat. Dia ngapain di dalam hati? Dia yisak. Tetapi yisak itu Tuhan tampakkan dan dia kagetnya luar biasa. Dia kaget luar biasa. Coba perhatiin. Ini kan ayat 17 dia berkata dalam hati kan. Dan yang keluar di mulutnya apa? Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Waduh, Tuhan makin pusing. Ya kan? Tuhan bilang apa? Ayat 19. No. No. Tidak seperti pikiranmu. Ya. Tuhan bilang apa? Tidak. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia tertawa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, hati-hati ya. Kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan, muncul ketidakpercayaan, ya. Bayangkan, masih keren kalau itu dalam bahasa Ibrani, Ishak. Coba namanya ini Tuhan bilang kasih nama anakmu, misalnya Ibu Dwi, karena kamu pikirannya seperti itu, tertawa, kasih nama anakmu mulai sekarang tertawa. Jadi setiap kali kita ketemu dengan anaknya Ibu Dwi, kita akan bilang apa? Gimana kabarnya tertawa? Enak nggak dengarnya? Jadi kita bisa tahu ya. Kita bisa tahu bahwa apa? Nama Ishak, kita baca Ishak itu, ya. Kita hanya melihatnya bahwa apa? Oh ya, namanya Ishak. Tetapi bagi Abraham, Tuhan sementara menampakkan apa yang ada di dalam hati dia. Setiap kali dia panggil Ishak, dia panggil apa? Tertawa. Sini. Tertawa, sini. Ayo, tertawa, sini. Kira-kira dia akan ingat apa? Dia akan ingat bahwa apa? Bahwa dia pernah tidak ada iman. Dia pernah menertawakan firman Tuhan. Makanya dikasih nama tertawa, Ishak. Supaya apa? Abraham ingat dan miliki iman. Miliki iman. Seperti itu. Makanya kita bisa lihat nama Ishak itu sangat berkesan, tetapi kesannya agak kurang gimana gitu bagi Abraham. Benar kan? Seperti ini, ya. Ini faktanya, Ishak. Bahkan sebelum dia lahir Tuhan sudah kasih nama lebih dulu. Ini. Makanya nasihat, ya, Pendeta Abraham memberikan nasihat kepada kita. Ketika kita jadi orang tua, mari kita jadi orang tua yang percaya, orang tua yang taat kepada firman. Ya, maka pada akhirnya bagi kita hanya ada iman di dalam keluarga kita. Ya, iman. Kemudian peristiwa yang ketiga itu adalah sunat. Nah, sunat ini merupakan tanda dari umat perjanjian. Jadi dari setiap laki-laki keturunan Abraham dan keturunan yang laki-laki, semua laki-laki dalam rumah Abraham itu harus dipotong kulit katannya, gitu ya. Ya, dari alat reproduksi laki-laki itu harus dipotong kulit katannya. Ini menjadi suatu perjanjian katanya, sunat. Nah, makanya dikenal sebagai orang Israel itu sebagai orang atau bangsa yang bersunat, ya, bangsa yang bersunat. Ini menjadi tanda umat perjanjian. Ya. Tetapi kalau kita lihat sunat ini pada akhirnya berbicara di perjanjian baru, ini berbicara tentang tanda kepemilikan, tanda umat perjanjian, yaitu apa? Baptisan. Ya, baptisan. Mengenai perjanjian sunat ini kita akan bahas di lain kesempatan. Oke? Di lain kesempatan kita akan bahas mengenai perjanjian sunat di tema ini. Tema 7 perjanjian.
yang dibuat dengan Abraham. Ya. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Belum ada Pak Pendeta kalau Belum ada? saya. Gimana Pak Daniel, bisa mengerti pembahasannya? Terima kasih Pendeta Yudi. Jelas Hai. sekali. Terima kasih Pak. Wah, Bapak bertanya pas sekali gitu ya. Kita bisa bahas bersama-sama. Ya, jadi suatu berkat bagi kita semua. Baik.